lagi tiduran mau ngantuk lah ya, bisa scroll TikTok, Instagram segala macam. Tiba-tiba handle pintu tuh ada yang mainin dong dari luar, cekrek. Terus udah sama-sama dia main HP lagi, bunyi lagi 2 kali. Jedanya kalau nggak salah sekitar 3 atau 5 menit lah. Cekrek, lumayan kenceng tuh, cekrek. Wah, nggak beres nih saya bilang nih. Buka pintunya, nggak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mas Ton. Tentu saja masih di channel YouTube Alur Kehidupan. Nah, kemarin sempat video kita yang Jimny Challenge tuh banyak yang nonton dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaannya itu justru tertuju kepada narasumbernya, dan ini malam ini kita datangkan langsung narasumbernya, yaitu Om Pala. Halo, Anda lagi. Saya lagi. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita. Terima kasih. Setelah setahun berarti ya? Setelah setahun. Itu juga nggak nyangka. Tiba-tiba nih viral, kenapa ya? Rame lagi ya videonya, yang nonton. Penasaran kayaknya. Nggak taunya ada penyebabnya nih. Ada penyebabnya. Kenapa bisa viral? Nah, Om Pala, bisa sedikit flashback nggak sih kisah di balik layar Jimny Challenge itu? Di balik layar Jimny Challenge 1 itu ya kayak gitulah ya. Jadi kita ngelewatin perjalanan ke sebuah hutan di Banyuwangi gitu ya. Kita ngelewatin perjalanan di sebuah hutan di Banyuwangi. Terus kabarnya ketika kita harus menuju ke satu titik yang itu menjadi set sebuah film horor, itu si pemimpin perjalanannya merasa kayak disesatkan waktu itu. Dan kondisinya si pemimpin perjalanannya ini sudah mulai panik. Dan ketika itu ada Om Dito juga kan. Kita konsultasi sama Om Dito, gimana Om? Ya udah, baiknya daripada menimbulkan kepanikan yang lain dan membahayakan kru, talent segala macamnya, kita putuskan untuk putar balik. Nah, selama proses putar balik itu banyak lah yang cerita soal ngelihat inilah, ngelihat itulah, gangguan-gangguan goib lah orang bilangnya begitu ya. Dan ya alhamdulillah nggak kenapa-napa, karena yang kita putuskan yang paling penting pada saat itu adalah kalau sampai gangguan-gangguan ini menyebabkan celaka fisik lah. Waktu itu kita bilang ya sama Om Dito. Jadi kita putuskan untuk muter balik. Ya alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa lagi, dan kondisi aman sentosa ya. Tapi kita jadi nggak bisa mengunjungi tempat itu. Padahal itu tuh tempat finish yang berkata di sana tuh kita bisa santai, ngopi segala macam, dan jadi klimaks. Jadi klimaksnya ya. Karena itu kan sebenarnya desa, dusun lah kecil, karena dusun cuman ada beberapa rumah, dan itu memang jadi set film horor yang cukup terkenal, dan kita memang bisa ngopi-ngopi enak lah di sana, santai, makan gorengan segala macam. Cuman nggak kejadiannya karena itu. Terus kalau di selanjutnya kan yang horor itu ada di itu yang Bali, yang Bali di Taman Festival. Sama di Taman Festival juga ceritanya adalah tentang tempat itu sudah ditinggalkan puluhan tahun gitu kan. Terus kita kunjungin untuk melakukan challenge horror di dalamnya, dengan talent masuk ke dalam, mengambil bendera segala macam. Ya anggapan soal gangguan astral itu ya pasti ada lah. Namanya itu kan tempat udah lama ditinggal, mungkin ya kosong. Jadi kita sebagai pendatang ya di situ ya yang sopan lah. Nah, ya gangguan-gangguan kecil kayak ada yang ngerasa berat lah, pusing selama ada kayak gitu, ada aja. Terus juga waktu 100 juta challenge sebenarnya ada horornya sudah kita siapkan, tapi talent nggak berani ke sana. Dan itu banyak yang nanya juga ya. Itu benar, memang terkenal dengan rumah katanya sih sekte iya. Dan rumahnya sudah kosong lama. Tapi memang selain karena talent takut, kemudian kita survei sekali lagi ketika datang ke sana di balik layarnya. Kayaknya ini terlalu seremnya ya. Gitu ya. Level seremnya tuh tingkat tinggi gitu, takutnya orang ketakutan. Mungkin ini disclaimer juga Om ya. Jadi
kalau saya pribadi sama timnya Ridwan Hanif itu, kita bukan orang yang takut sama hal horor gitu loh. Bahkan dalam tanda kutip kita berani nantang sebenarnya. Kalau tim kita pribadi ya, termasuk saya segala macam. Nanti saya ceritain deh ada kejadian apa. Kita tuh termasuk tim orang-orang yang nggak takut lah sama hal-hal kayak gitu. Jadi berkata ya udah ayo gitu, kalau muncul sekalian kita hadepin gitu loh. Justru malah ditantang. Malah ditantang kalau saya pribadi gitu. Termasuk timnya Ridwan, karena waktu kejadian yang di Bali juga sama. Itu Ridwan kan digangguin sampai katanya ada suara berdebum gitu loh jatuh, tapi bendanya nggak ada, dicari sama dia gitu loh sama. Nah, ketika yang di balik lagi yang Suicide Challenge itu, yang di si tempat horor itu kita cek, ini takutnya kalau misalkan kita paksakan syuting juga, si talent kita tarik paksa gitu, berkata kalian naik ini deh, naik HS untuk nyampe ke titik itu, nggak usah bawa mobil segala macam, kita challenge horror aja. Kalau kita paksa, takutnya rasa takut mereka akan membuat selaka fisik gitu yang kita takutkan. Ya udah akhirnya mereka karena takut ya udahlah nggak usah jadi sekalian. Nah, saya marah-marah aja di depan mereka kan. Kalau teman-teman nonton Road Party Season 3, saya marah-marah beneran itu, kesel karena ini nggak disetting, nggak disetting. Orang beneran marah seketika itu juga, makanya ya udahlah lanjut. Terus yang season 4 Jimny Challenge 2 itu bisa dibilang horor sebenarnya enggak. Itu kan karena setting tempatnya itu memang dulunya bekas pabrik garmen jelas. Itu sebenarnya rumah duka. Jadi rumah persemayaman di mana di tempat itu ada kegiatan memandikan, terus ada ibadah orang lagi meninggal itu loh. Terus juga tempat produksi peti mati. Dan kebetulan yang jadi tempat challenge adalah gudang di atas. Peti. Gudang kosong aja. Gudang kosong dan memang lama nggak dipakai, nggak ada apa-apa. Justru malah yang punya tempat itu nyimpen kayak pelek, ban situ ada di atas semua itu. Mereka kayak gudang biasa aja, cuman karena mungkin lama nggak ditempatin. Terus juga itu sebenarnya ada 3 lantai atau 4 lantai saya lupa, yang masih bisa digunakan diinjak dengan kuat tuh lantai itu yang di tempat challenge itu. Nah itu tetap terlaksana karena kita sudah kurasi, tempatnya aman, kalaupun muncul sesuatu gitu dalam tanda kutip gangguan astral, ketakutan mereka tidak akan mencelakai fisik mereka gitu loh. Jadi ya udah tetap kita lanjutkan. Tetap balik lagi ke keselamatan talent ya. Keselamatan talent karena ya mau gimana pun mereka yang menjalankan challenge itu gitu loh, bukan kita sebagai panitia. Ya belajar kutip aset benar. Talent itu nggak bisa sembarangan. Kalau sampai mereka kenapa-napa, kacau juga dong gitu loh. Kita harus memperhatikan itu juga. Mungkin penonton pengennya wah kurang ekstrim nih, kurang apa. Lah kalau kenapa-napa talentnya bagaimana Om gitu kan. Nah, itu. Bahaya malah. Ya. Dan kita waktu di rumah duka itu kita selalu tekankan bahwa kami tidak ingin menakut-nakuti kalian. Justru kami ingin membuat teman-teman itu ingat kematian. Karena ini kan rumah duka. Jadi ada pesan yang disampaikan. Ada pesan yang disampaikan. Jadi bukan untuk membuat penonton takut gitu atau siapapun takut, tapi bahwa ini rumah duka gitu loh. Suatu saat kalian mungkin bisa berbaring di sini gitu. Bukan mungkin, pasti berbaring di sini gitu, sama. Mungkin beda tempat gitu loh. Kalian akan dimandikan, kalian akan dirapihkan sebelum. Itu pasti, itu nggak iya bisa kan? Tolak nggak bisa. Iya, artinya ada pesan tersendiri. Tapi kan yang namanya rumah duka gitu, ya tradisi setiap agama kan beda-beda. Ada yang mungkin dirapikannya didandanin gitu, ada yang dikafanin gitu kan. Nah mereka masuk ke ruang pemandian kan takut juga kadang-kadang, karena kan perspektif horor itu kan kadang diciptakan oleh orangnya sendiri kan. Ini bekas mayat nih gitu kan, wah pasti serem. Kadang apa yang ditakutin orang meninggal, udah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain kan. Arwahnya nggak kemana, udah pasti balik ke Tuhannya kan gitu. Itu waktu di season 4. Nah di season 5 ini itu kebetulan memang yang mengusulkan adanya itu saya. Dan kalian sebenarnya tahu, mereka udah minta jangan ada challenge horror deh. Jadi setiap challenge itu memang disisipkan konten horor. Memang kita akan memasukkan horor karena itu kan secara audiens mereka seneng dong, lihat mereka ketakutan dong. Akhirnya di season 5 ini kan yang baru kemarin ya tayang dan sudah selesai juga. Season 5 mereka udah pesan jangan ada horor, tidak mendidik. Kata ada beberapa yang bilang tidak, bukannya nggak mendidik Om, justru kita akan mengenalkan bahwa horor itu kadang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Gitu loh. Kadang yang muncul itu sebenarnya bisa dilogikakan, tapi karena rasa takut itu, karena takut kan wajar ya, manusiawi gitu. Akhirnya mempengaruhi itu semua. Tenang aja Om, tenang, aman. Makanya saya namakan challenge itu bukan challenge horror, tapi Night Garage. Karena di challenge itu mereka saya minta untuk merakit mini 4 WD Tamiya. Mini 4 WD di tempat villa kosong yang udah lama nggak kepake.
kotor gitu. Maksudnya udah lama nggak pakai, sekitar mungkin 5 atau 10, nggak 10 tahun sih, 5 sampai 7 tahun lah. Ya tetap aja namanya tempat udah kosong berapa tahun tuh menciptakan Energinya. suasana mistis ya. Iya, mungkin buat orang-orang yang sensitif ada energi tertentu yang gimana gitu ya. Kalau saya pribadi kan udah nggak takut lah, biasa aja gitu. Nah kalau mereka kan ada yang takut gitu loh. Nah serunya di situ, menantang mereka untuk berani melakukan itu. Nah tempatnya sebenarnya kalau dibilang horor ya biasa aja, karena mungkin lama nggak ditempatin ya. Villa, depannya banyak pohon, banyak ilalang, terus ada kursi tua itu loh depan teras villanya itu yang membuat kita tuh berpikir ini bisa nih ada yang duduk kali di sini ya, kayak gitu loh. Jadi ya rasa takutnya yang muncul di situ. Sebenarnya kalau ingin menakut-nakuti mereka, iya jelas pengen nakut-nakutin, karena kan di situ poin hiburannya lah buat nonton. Cuman kita pengen ada keseruannya, kita minta mereka buat rakit Tamiya di dalam. Ya jadi sih Tamiyanya, cuman dengan tekanan pikiran mereka sendiri. Wah, halusinasi. Iya. Jadi kalau tiba-tiba muncul ini, muncul itu. Jadi rame gitu loh. Nah itu. Kalau dari 5 challenge ya, Jimny challenge 1, 2, 3, 4, 5 itu yang paling horor yang mana? Paling horor jelas yang pertama Om. Yang pertama yang di hutan itu. Mungkin netizen juga udah pada tahu ya kejadiannya bagaimana detailnya, karena beberapa juga tayang di behind the scene-nya masing-masing talent gitu. Ada yang dibikin behind the scene gitu lah. Itu menceritakan kejadian itu, karena memang kan posisinya itu di hutan, real di hutan, dan kita dalam perjalanan gitu kan. Terus suasana mencekamnya tuh dibentuk lagi sama orang yang ikut gitu loh, kan yang ikut ada tentara juga segala macam, nakut-nakutin gitu. Jadi lebih berasa ya. Lebih berasa, apalagi yang buat penakut ya. Kalau saya sih pribadi di mobil, aduh gitu nih, nakut-nakutin. Takutnya mereka ngebut mendadak mencet gas gimana kan, kejadiannya lebih parah kan. Itu yang kita takutin. Itu yang di luar skenario. Itu yang di luar skenario. Kita takutnya, aduh takut nih mereka ngebejek gas, hilang malah masuk hutan kan bahaya gitu. Karena benar-benar di hutan kalau yang Jimny Challenge 1. Nah selanjutnya paling yang itu yang di Bali itu, karena itu kan sebenarnya taman festival itu kan memang udah puluhan tahun nggak dipakai, dan itu bekas kayak ini loh, kayak Dufan lah. Bekas kayak Dufan udah terbengkalai puluhan tahun, jadinya suasana kosong itu berasa banget gitu. Walaupun itu pinggir pantai kan itu. Dalamnya luas banget. Itu sebenarnya pinggir laut. Kalau kita mendekat ke arah ujung belakangnya itu deburan ombak tuh kedengeran sebenarnya. Cuman karena ya udah ketumbuhan, udah lama kosong, udah banyak rumput, banyak ini kan. Itu dia yang jadi horornya lah. Temboknya udah lapuk juga. Iya. Nah itu ini perlu diceritakan juga di belakang layar. Untuk menentukan tempat horor itu kita nggak bisa sembarangan Om. Itu juga poin apa yang jadi ini? Ya pertama mungkin orang menganggap gampang lah, horor tempat sepi bisa. Enggak juga teman-teman. Untuk menentukan tempat horor itu kita surveinya juga mati-matian lah berkata, kita harus izin RT RW dulu sama Om. Ini rumah punya siapa, izin RT RW ngomong. Karena kita waktu survei juga, pernah ceritain nggak yang di episode sebelumnya? Ceritain lagi aja nggak apa-apa ya. Belum ada yang nonton. Benar. Itu kita sempat ditolak beberapa tempat Om sama ketua RT, karena pernah katanya ada syuting juga YouTuber horor datang ke sana bikin ibarat kata konten horor yang ada media dimasukin gitu loh, sama ininya, penjaganya sama penunggunya gitu. Ya mereka sih nggak diganggu Om, malah katanya warga sekitar yang keganggu sama penampakan suara-suara segala macam. Nah itu ketua RT-nya nggak mau ada lagi konten-konten kayak gitu, datang lagi ke tempat lain sama juga ditolak kayak gitu. Akhirnya yang di Bogor itu yang disetujuin untuk kita pakai ya rumah duka itu, dan kebetulan memang pemiliknya itu masih kenal lah sama Om Dito waktu itu, jadi kebantu banget tuh. Sebenarnya banyak kalau dibilang nyari tempat sekedar kosong horor itu gampang banget. Cuman kalau mau nanya-nanya tempat horor sama Om Dito kali ya. Om Dito jago kayaknya. Om Dito jago dia, apalagi membentuk suasana horor bisa dia. Karena Om Dito sering juga keluar masuk hutan juga kan, seneng banget dia mau begitu-gituan. Nah tapi itu di balik layarnya bahwa nyari tempat horor yang susah adalah izinnya, kepemilikan takutnya. Terus juga ketiga misalkan planningnya tempat ini tuh mau dibikin usaha lagi, takutnya jadi namanya jelek kayak gitu. Dampaknya ke depan. Makanya setiap kali ada tempat horor kita akan tanya dulu, ini boleh nggak sih disebutin tempatnya gitu loh.
Kalau boleh kita sebutin, kalau enggak ya kita sebutin, karena takutnya memperburuk nama citra tempat itu gitu loh, kayak gitu. Ya itulah kalau di balik layar proses syuting tempat-tempat horor kayak gitu Om. Jadi nggak bisa serampangan kita samperin. Nggak bisa sembarangan ya. Karena sekarang kan banyak ya konten-konten horor itu nyamperin tempat-tempat kosong ternyata nggak ada izinnya. Banyak. Besoknya digugat sama yang punya tempat. Dan gitu loh. akhirnya ya kasusnya hukum kan. Kasusnya hukum jadinya. Karena beranggapan bahwa orang saya yang punya tempat emang sengaja ngosongin dulu kok, bukan emang mau dibikin kesan horor kayak gitu loh. Ya ini buat catatan juga buat para konten kreator. Betul loh. Kalau mau syuting yang sekiranya berbau horor atau apa ya memang harus ada izin sebaiknya. Tetap harus kita cari pemiliknya siapa, boleh enggak gitu. Kalau misalkan boleh Om dipakai buat syuting horor atau segala macam, tapi jangan sebutin tempatnya ya nurut lah gitu. Jangan mencari keuntungan di kerugian orang lain. Betul. Gitu loh. Sensasi. Itu yang kadang orang nggak paham. Iya. Padahal yang penting untung aja kita. Sementara yang namanya bikin konten dengan sensasi kan gampang banget gampang banget. Ya di setting juga mau gimana bisa. Gitu. Nah itu bedanya di road party begitu teman-teman. Nggak ada settingan ya. Nggak ada settingan. Clear ya. Buat kawan-kawan alur yang bilangnya wah ini settingan, itu tanpa settingan sama sekali. Dan bahkan untuk ya kayak tempat horor gitu kita benar-benar izin gitu loh. Kalau nggak diizinin ya nggak bakal kita pakai. Dan ya semua tempat horor kita izin lah. Jadi untuk syuting itu pasti udah resmi lah gitu loh, kayak gitu. Dan di balik layar nggak ada settingan. Itu gitu. Thailandnya dari episode 1 sampai 5 itu siapa aja? Season 1 sampai 5. Om Fitra, Om Obi, Arif Muhammad, Ridwan Hanif. Nah dari keempat-empatnya itu Om Fitra, Om Arif, Om Obi, Om Ridwan, yang paling penakut siapa? Justru dibalik Om pertanyaannya, yang paling gak penakut Ridwan. Paling gak penakut Om Ridwan. Paling gak penakut Ridwan. Makanya ketika challenge horror mereka tuh selalu berharap bisa tandem sama Ridwan. Nah di season 5 baik challenge itu kemarin itu mereka untuk pertama kalinya challenge horornya itu tandem Om. Dan mereka berharap bisa temenan sama Ridwan. Biasanya mereka selalu takut sama Ridwan karena kan mau bawa mobilnya lumayan ugal gitu ya, dan paling berani untuk action lah berkata depan kamera, jadi menghadirkan hiburan buat penonton. Nah untuk pertama kalinya mereka berapa tuh pengen ayo nama gue aja Wan, ayo nama gue. Nah kan tapi kan dikocok kan undian untuk teman-temannya. Yang dapat waktu challenge horror di season 5 itu Om Fitra sama Ridwan. Nah si Om Mobi sama Om Arif ini kan penakut dua-duanya. Nah itu jadi menarik. Jadi kalau teman-teman belum nonton Road Party season 5 ada kok episode horornya ada. Dan tidak dikemas menakutkan atau membuat orang takut, tapi dikemas sefun mungkin. Karena mereka saya minta untuk merakit mini 4 WD Tamiya di dalam ruangan kosong lah, villa kosong itu. Dan itu hiburan sekali. Buat ditonton hiburan sekali. Boleh gitu. Di-spill dong hiburannya apa dikit? Wah, rasa takut mereka mulai dari nyanyi di tempat sambil rakit Tamiya. Terus ada yang teriak-teriak juga, menghibur diri supaya nggak takut. Atau si Arif ngomong, Om jangan lihat ke kiri Om. Terus mobilnya teriak kayak gitu loh. Dewa. Cek. Udah. Kan nggak pakai roller. Kita gunting ini. Om, apa nggak kita pegang nama? Om, lo jangan lihat kanan Om. La ilaha illallah. Enggak. Udah ngomong gitu. Menarik. Jadi ya gitu dah. Kalau di road party horor-hororan dijamin kita sudah izin, tidak seperti konten kreator. Dan itu nggak settingan ya? Nggak settingan dan pasti aman. Kita juga sudah mengkurasinya supaya ketika mereka panik, mereka berlari dengan aman dan tidak mencelakai fisik. Itu pertimbangannya Om. Jadi nggak sembarangan, nggak. Buat Thailand yang penting selamat ya. Iya. Dan itu asetnya. Aset yang jadi barang jualan kan. Iya betul Om. Kita kalau mereka nggak ada satu ya udah. Nah ini Om Pala ada beberapa pertanyaan yang masuk ke channel YouTube Alur Kehidupan. Tak bacain satu-satu ya. Nggak apa-apa. Nggak banyak. Nah ini ada yang nanya ini. Dari Ariel Tatum. Waduh, Ariel Tatum kawan-kawan. Siapa nih? Aduh. Wah, bolehlah kawan-kawan datang ke studio. Penasaran nih Ariel Tatum.
Ada tato 69 lagi. Waduh, ini Kalau datang ke sini saya diundang juga ya. Tolong ya. ini angka-angka keramat nih, 69. Itu rumah pernah didatangi KTJ dan Mongol ya. Sepertinya begitu. Ini mungkin yang dimaksud rumah sekte kali ya. Iya, rumah sekte yang di itu. Kayaknya sih iya, karena memang tuh rumah terkenal dan si penjaga rumahnya juga cerita bahwa beberapa kali kok ada yang konten ke sini dan aman katanya begitu. Nah, aman kan yang cuman bawa orang jalan-jalan ke dalam lah. Kalau talent kan kita minta lari bahaya kayak gitu. Makanya waktu mereka bilang takut, ya udahlah gitu kita putuskan udah nggak usah sekalian lah, takutnya rasa takut mereka itu membuat mereka jadi lari terus jatuh atau gimana. Itu kita putuskan enggak. Ya benar, kayaknya iya pernah didatengin sama itu. Artinya rumah sekte itu udah beberapa kali buat konten sama konten kreator lain kawan. Jadi kalau ada teman-teman konten kreator perhororan gitu ya, mau ke sana datangnya langsung cari penunggunya, bukan penunggunya pasti ada di dalam ya. Penjaga bangunannya, datangin aja tanya boleh nggak. Tapi ya kalau misalkan masih boleh ya bagus, karena beberapa tempat juga termasuk kayak bioskop Atom yang di Bogor ya Om. Sebelumnya kan rame ya untuk konten perhororan, sekarang udah nggak boleh. Dan memang kata waktu syuting Road Party season 4 itu dibilang akan dirubuhkan, diratakan atau mau direnov, jadi udah nggak bisa. Jadi kalau mau datang ke rumah sekte itu silakan datang aja, nggak apa-apa. Coba cari tahu penjaga rumah itu. Siapa tahu masih ada. Siapa tahu masih ada, masih bisa dikunjungin. Udah lama banget ya. Iya. Ya. Itu 2021 atau 2022 atau 2021 tuh. Nah, ini ada lagi ya pertanyaan dari @Nurdea Dwi. Jujur penasaran banget sama yang di rumah sekte yang 100 juta challenge tapi nggak di-spill. Nggak di-spill ya. Yang tahu please komen. Tadi langsung tak datengin pelakunya ini. Ya, memang tidak di-spill. Jadi karena memang tidak jadi sama sekali, ya nggak ada footage sama sekali kita untuk menampilkan itu semua sih. Jadi kalau mau cari tahu mungkin ya di konten-konten orang lah, ada lah pasti. Jadi balik lagi ke karena buat keamanan Ya, talent ya. Ya. Jadi ya udah. Dan memang kita waktu survei terakhir setelah si talent itu memutuskan untuk nggak berani buat datang, nggak jadi ikut, dan saya marah-marah, kita nggak ada footage sama sekali untuk menunjukkan tempat itu. Kayak gitu. Saya bacakan lagi Om Pala. Dari Arif Setio Hadi 9319. Yang di Bogor itu gedung apa ya? Kok gue baru tahu ada gedung itu, samping mall pula dan bekas garmen. Gedung apa ya itu? Itu tuh rumah duka. Itu yang tadi bilang itu tuh rumah duka sebenarnya. Jadi tempat persemayaman orang yang sudah wafat. Biasanya keluarganya akan dibawa ke sana. Itu spesifik ke agama tertentu ya. Jadi diibadahkan, didoakan di sana, dimandikan, didandanin sebelum dimakamkan. Kalau nggak salah, saya juga lupa deh. Itu ada, mereka juga menyediakan layanan kremasi apa enggak, saya juga lupa deh. Tapi yang jelas di situ persemayaman. Jadi kalau ada yang meninggal, keluarganya bisa ditempatkan di sana, didoakan, didandanin, ya udah selesai habis itu pemakaman. Rumah duka ya. Rumah duka, dan itu juga produksi ini peti jenazah. Dan bagus-bagus peti jenazahnya. Sampai sekarang harusnya sih masih produksi ya, harusnya masih aktif ya. Dan memang di pinggir mall, dan itu cukup terkenal kok. Dan di pinggir jalan pasti. Pinggir jalan, nah, karena kan nggak mungkin masuk ke dalam. Dan ya untuk muat ambulan, jadi lumayan gede lah tempatnya, kayak gitu. Dan petinya bagus-bagus Om ya. Petinya bagus-bagus. Saya salut sama pengrajin peti jenazah tuh. Wah, keren-keren banget. Jadi bangga gitu memakamkan keluarganya tuh, pasti bangga dengan peti-peti itu, kayak gitu. Oke, terakhir nih Om Pala. Penasaran sama rumah sektenya ada di daerah mana sih? Kayaknya sih Pamulang ya kalau nggak salah ya. Pamulang kalau nggak salah. Di video sebelumnya juga saya bilang di Pamulang ya. Tapi nggak tahu ya posisi pastinya, saya juga nggak apal gitu waktu itu. Jadi karena cuma ngikut aja sama tim produksi, atau nyampe, oh ini rumahnya gitu. Keliling-keliling, mereka nggak jadi datang, ya udah. Dan Pamulang setahun yang lalu sama sekarang kan pasti ada perubahan. Perubahannya kan banyak banget. Ada perubahan. Itu juga kayak 2022, 2021 Om. Jadi udah lumayan lama lah. 3 tahun yang lalu ya. Kayak gitu. Nah, kalau cerita horor Om ya. Cerita horor itu kemarin kan aku abis namatin program Overland sama tim Ridwan Hanif. Itu kalau dibilang cerita horor sebenarnya paling kalau aku pribadi karena memang tidak takut gitu ya. Tidak takut sama hal-hal gaib gitu, bukan hal gaib, hal-hal horor yang orang persepsi bilang horor. Tapi percaya itu ada ya. Kalau gue percaya, tapi kalau bentuk setan-setannya begitu
lebih ke tidak takut sih ya. Maksudnya kalaupun mereka muncul, kita malah akan bersepakat bahwa kita samperin bareng-bareng, kita tangkep kayak gitu. Beda orangnya emang ya. Kayak gitu loh. Jadi kejadian-kejadian horor bisa dibilang cuman nuansa-nuansanya aja. Dan Sebenarnya di ini ya alam bawah sadar sebenarnya. alam bawah sadar Om. Kayak misalkan waktu itu pernah saya ceritain juga di video saya di Instagram, dapat hotel di daerah Malaysia di Kundasang atau Sandakan saya lupa. Itu tuh hotelnya mungkin karena bukan tempat wisata gitu ya. Kita nyampe hotel itu, hotelnya murah Om. Kalau nggak salah cuma 150 ribuan lah kalau dirupiahkan lah di Malaysia. Masuk ke dalam, karena mungkin kita orang asing gitu ya, bukan orang asli Malaysia, dikasih lantai itu lantai yang nggak pernah dipakai juga. Suasananya lembab segala macam lah. Temen mungkin ada anak kantor yang mungkin bisa dibilang lebih sensitif gitu, yang ngerasa katanya ini nggak enak nih hawanya, kata dia gitu. Kita jajan keluar balik lagi. Nuansa horornya kuat banget. Tapi lebih ke banyak debu sama jamur kali ya, karena dia jarang dipakai, jadi menimbulkan halusinasi kita ini horor nih kayak gitu loh. Ya udah akhirnya itu karena aku sempat foto juga di lantainya tuh ada bekas noda, nggak tahu kalau dibilang itu bekas bocoran. Di plafonnya tuh nggak ada bekas air, tapi harusnya kan kalau itu dari atas kan ada juga. Tapi cuma di lantai Om. Aku langsung bilang ini kayak bekas ada penusukan apa gimana dah kayak gitu. Soalnya nodanya tuh bercaknya aneh gitu kan. Akhirnya lapor lah ke petugas hotel, bisa nggak sih kita pindah kamar karena hawanya ini pengap banget di sini, nggak enak nih. Bisa, tapi nambah kalau nggak salah cuma berapa ringgit gitu, 10 ringgit lah. Kalau di rupiah kan nambah cuma 30 ribuan Om. Itu buat naik kelas. Buat naik kelas ke kamar yang lebih gede. Sama dapat kamar lebih gede tetap aja horor juga rasanya. Aplikasinya horor juga. Karena mungkin hotelnya juga jarang dikunjungin gitu ya. Jadi sepi-sepi aja gitu suasananya. Ya udah, kita terpaksa tidur di situ dengan kondisi lebih banyak karena jamur sama debu sih Om. Jadinya bangun-bangun kita rasa batuk, pilek segala macam tuh gara-gara itu doang. Berapa malam nginep di situ? Semalam doang, nggak mau lama-lama. Akhirnya kita lanjut lagi. Pindah hotel aja lah, cari yang lebih oke lah, harga-harga mungkin 300-500 ribu lah. Cuma yang proper ya. Iya. Ya udah, itu jadi cerita horor waktu itu. Terus juga. Ini waktu syuting apa ya? Itu program 1 Million Journey di Ridwan Hanif. Ada kok kalau itu juga dibahas di situ. Tapi kalau Ridwan memang tidak mau mengangkat tema-tema horor gitu, jadinya diceritain bahwa ini tuh lebih ke pengalaman pribadi aja lah udah. Terus juga karena debu sama jamur jadi gak enak. Cuman kan bagi orang yang penakut itu sesuatu yang berbeda gitu. Terus juga selama 1 Million Journey kita juga sering masuk dinyasarin Google Map lah, masuk hutan gitu juga pernah. Cuman alhamdulillah nggak ngelihat apa-apa, nggak ketemu apa-apa. Padahal kita bawa lampu tuh di mobil terang banget kan, nggak ngelihat apa-apa. Nah yang agak menyeramkan itu justru waktu kami itu udah sampai Laos Om. Jadi ini itu yang benar-benar horor. Ya bisa dibilang kejadian aneh lah. Jadi di Laos itu kami itu ada nama Laos, namanya daerah Seno namanya. Kalau teman-teman mau cari di Google Map nama daerah di Laos tuh Seno, itu kita baru selesai keluar dari Kamboja. Dan nama daerah Seno namanya. Kita nyari hotel tuh agak susah karena di sana juga Traveloka atau pokoknya aplikasi-aplikasi pencari hotel itu nggak banyak mereferensikan lah. Akhirnya cari secara manual, karena itu berhubung udah malam juga, itu nyampe daerah Seno itu sudah jam 8 malam kalau nggak salah. Nyari hotel, berkata langsung nyamperin, harganya berapa, dapat satu hotel loh. Nah hotelnya itu bagus sebenarnya, cuman kayaknya di bawahnya itu dia jual barang-barang antik lah, kayak meja-meja kayu, gelas-gelas porselen segala macem gitu loh. Barang-barang lawas lah gitu. Dapat lah, aku dapat kamar itu di pojok, balkon lantai 2 pojok. Nah kamarnya itu menghadap ke menara air. Nah orang-orang kan selalu beranggapan melihat bahwa menara air ini sarangnya nih, ya kan? Tapi itu kan di Indonesia. Nah ini di Laos. Saya waktu itu masih istirahat lah, nongkrong di luar sambil ngopi, ngerokok segala macam, bercanda sama temen Om. Ini udah malam kan? Udah malam, jam 9-an lah kali. Jam 9-an, jam 10-an, bercanda sama teman. Laos kan pahamnya komunis nih. Saya bilang gitu, Laos kan pahamnya komunis nih.
ada nggak ya setan-setanan, kuntilanak, genderuwo gitu, pocong segala macam. Masa ada sih di negara komunis gitu? Iya gitu. Ini kita lihat hotel kita nih, lihat tuh lorongnya gelap. Lorongnya gelap segala macam. Udah tuh selesai bercandaan gitu, posting di Instagram, masuk kamar mau tidur sekitar jam setengah 12 lah mau tidur. Saya lagi masih main HP main scrolling. Itu kondisinya kalau nggak salah kamar tuh sejajaran saya tuh banyak kosongnya lah. Ya, jadi terus sama kamarnya tim juga itu bisa jeda 1 kamar, 2 kamar gitu, tapi 1 lantai. Lagi tiduran mau ngantuk lah ya, bisa scroll TikTok, Instagram segala macam. Tiba-tiba handle pintu tuh ada yang mainin dong dari luar, cekrek. Tapi nggak ada langkah kaki apa-apa, nggak ada langkah kaki, nggak ada apa pokoknya. Teman sekamar saya namanya Andi kan, gini dik, dia udah bangun dah, dia udah mulai tidur ayam tuh. Kenapa? Tapi dia pakai headset, handle pintu ada yang mainin nih. Bohong tuh mah, nggak mungkin. Iya, dikira nakut-nakutin. Nakut-nakutin kali, si ini kali. Udah diemin aja lah gitu, malas juga mau keluar. Tiba-tiba terus udah sama-sama dia main HP lagi, bunyi lagi 2 kali. Jedanya kalau nggak salah sekitar 3 atau 5 menit lah. Cekrek. Lumayan kenceng tuh, cekrek. Wah, nggak beres nih saya bilang nih. Dengan rasa campur aduk ya, udahlah kita buka aja. Kalau memang ini hantu gitu, setan, kita hajar sekalian. Mumpung nih jadi konten rame nih, saya bilang gitu kan. Buka pintunya, nggak ada siapa-siapa. Saya langsung lari langsung nyamperin ke kamar temen, kamar tim juga, tapi jeda mungkin 3 kamar lah, 3 pintu. Lu bercanda kan, lu ngerjain gua kan? Apaan sih, gue lagi transfer data nih, kata dia. Gue lagi sibuk kerja. Yang bener tuh, iya. Saya kamar gua, saya bilang gitu, kamar gua ada yang mau mainin pintu nih, ada yang mau buka pintu. Yang bener lu, kata dia. Iya. Langsung takut mereka juga, ada beberapa. Dan akhirnya setelah kejadian itu kita nongkrong lagi di balkon. Ramean lagi akhirnya. Rame lagi nongkrong, ngobrol segala macam. Udahlah, takutnya ini orang jahat takutnya, karena kan kita nggak pernah tahu ya negara orang atau gimana. Iya. Mereka ngelihat ada mobil plat asing kan, nah kan kita bawa mobil plat B kan ke Laos. Takutnya mereka mau iseng mencoba peruntungan membuka pintu gitu loh. Dan kebetulan kitanya lemah, habis kita dirampok. Nah, tapi di waktu yang sama kan kita juga ngajak YouTuber terkenal si Jajago kalau pernah nonton. Jajago itu Riana sama John. Nah, di hotel yang sama, kamarnya kalau nggak salah jedanya jaraknya 2 pintu sama saya. Nah, pas dia baru datang, dia ada juga di posting juga di Instagram dia, namanya Jajago keliling Indonesia, bisa dicek. Pas dia baru datang buka pintu kamar, dia kan berdua sama istri ikut sama kita juga tuh, perjalanannya sama, satu rombongan. Baru buka pintu kamar, kedengeran di kamar mandi ada yang mandi katanya. Padahal baru buka ya. Baru datang dia. Kedengeran jelas ada suara keran katanya, dan nggak mungkin dari kamar sebelah ini, karena jelas kata dia gitu. Akhirnya si John, si suaminya, si John itu beranikan diri buat coba buka pintu kamar mandi. Nah, dia tuh pakai kamera yang di kacamata. Dia coba buka, jebret, dibuka paksa. Tiba-tiba kayak ada bayangan yang lewat depan kacamatanya gitu loh, seret gitu loh. Dan itu kerekam. Wah, dalam hati saya, berarti setan-setan sini berani nih, bentuk-bentukan energi yang walaupun komunis nih. Berani walaupun komunis. Oh gitu cara mainnya. Ya udah gitu. Akhirnya kita sempat kumpul bareng juga, ngobrol, dan sempat ada juga di videonya kita lagi ngobrol kalau nggak salah. Kita ketawa-tawa aja. Dan itu jelas banget ya. Jelas banget ada bayangan lewat. Mungkin kalau mau ditayangin di klip, boleh lah. Boleh nanti kita ambil izin ya. Jajago ya? Boleh John. Lu belit banget, masa nggak boleh. Ada yang namanya alat suara dengan WC, padahal ini kita nggak ada orang. Oke. Aman kan? Ditayangin itu ada bayangan lewat lah. Itu kejadian-kejadian horornya, dan memang yang kita pelajari adalah ketika perjalanan itu kita mungkin taunya setan-setan di Indonesia doang kan ya. Iya. Pocong, kuntilanak, genderuwo.
jelangkung kayak gini gitu ya. Ini setan juga ya. Ini media. Media kosongan. Ini kan kalau di Indonesia namanya media untuk dimasukin. Buat manggil ya. Buat manggil. Nah, jadi konsepsi hantu, konsepsi energi jahat itu juga ada Om. Apalagi di Asia Tenggara. Kita tanya-tanya kan, apa sih bentukannya gitu. Ya kebanyakan energi-energi jahat yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat lagi, katanya kayak gitu. Jadi hampir semua negara-negara Asia Tenggara itu kayak di Thailand, Kamboja, Laos, mereka juga percaya ada energi-energi jahat itu. Masih percaya walaupun negara komunis. Walaupun kayak Kamboja sama Laos kan komunis kan. Mereka percaya bahwa ada kok energi-energi jahat yang bisa memasuki manusia untuk berbuat jahat kayak gitu loh. Nah, yang justru yang sering kita takutkan selama perjalanan itu bukanlah hantu-hantu setan-setan itu Om. Kita nggak takut sama sekali. Walaupun muncul, ya namanya itu tabrak aja udah sekalian gitu loh. Nah yang kita takutkan adalah orang-orang jahat Om. Iya. Orang-orang jahat. Namanya perjalanan di luar itu ya, di negara orang, kita kan nggak pernah tahu orang jahatnya bentukannya bagaimana nih. Iya. Mungkin kalau di Jawa kita masih kenal namanya kelitih, begal segala macam gitu loh. Lah di sana bentukannya kalau nggak bisa diprediksi. Kalau kelitih begalnya lebih nekat gitu kan, bawa senjata, bawa paku ngempesin ban. Nah itu yang kita takut. Dan taruhannya nyawa gitu loh. Nah, kalau cuma sekedar barang-barang yang dibawa diminta ya ambil lah gitu, ya, kalau udah nyawa lah iya. Kasihan gitu kan, keluarga kita di rumah nungguin nggak pulang-pulang nih kayak gitu. Nah itu yang kita takutkan sebenarnya. Jadi kalau dibilang lebih horor mana hantu selama perjalanannya Wan Melanjuni, lebih horor mana hantu apa orang Om sebenarnya. Orang Om, seriusan. Jadi kita selalu mempersepsikan bahwa udahlah, kita percaya gaib, nggak mungkin lah kita nggak percaya gaib. Kita sebagai seorang yang beriman beragama percaya gaib itu ya, ada makhluk itu ada gitu loh. Ya kita hidup berdampingan sih katanya. Itu berdampingan. Jin-jin itu memang dituliskan bahwa kita berdampingan dengan jin gitu. Cuman energi mereka untuk menampakkan diri itu kan ya beda-beda. Dan ternyata penampakan itu kan juga sudah mulai diilmiahkan bahwa itu persepsi kalian karena kalian kebanyakan nonton film horor zaman dulunya gitu loh. Ya kan kalau tahun 70-an 80-an kan sampai 90-an kali sama ya. Kan konsepsi setannya kan sama. Sundel bolong itu kan di film-film kan tuh banyak banget ya. Tapi percayalah teman-teman, ya segitu bijak banget. Percayalah teman-teman, yang jauh lebih horor dari hal-hal itu semua adalah manusia sendiri. Dan kadang ketakutan kita terhadap setan, hantu itu justru malah menjerumuskan kita untuk mencelakai secara fisik orang lain. Itu yang berbahaya. Kalau hantu kan sekedar nakutin. Nah tapi kalau udah nakutinnya tiba-tiba karena takut kita lari terus ketabrak mobil, itu jauh lebih berbahaya. Jadi makanya saya selalu menanamkan ke teman-teman kalau memang muncul kita kontenin sekalian. Kalau saya berani nggak ya nonton? Iya bener gak? Sekarang mereka bisa kita monetize loh. Iya, bisa kita ajak nyari duit loh malah. Banyak kan di TikTok banyak loh. Dengan sengaja membuat men-setting bahwa bentuk kuntilanak begini gitu. Terus direkam, tiba-tiba keluar api, war gitu. Banyak kan teman-teman kalau nonton TikTok ada yang live horror, saya bilang nih ngadi-ngadi nih. Nggak bener deh kayak gitu. Algoritmanya udah ngacak banget. Berkata berani-beraninya gitu ngaduin hantu-hantu setan begitu gitu. Dan ya itu kan jadi monetize. Si duit buat manusia. Itu mungkin itu secara langsung adalah pesugihan yang nyata. Menghasilkan pesugihan essence yang nggak butuh dari hantu. Tumbal nyawa betul, kali ya. Betul. Kalau zaman dulu kan pesugihan, ya zaman sekarang juga mungkin masih ada kali ya. Iya. Pesugihan tapi kan tumbalnya nyawa. Tumbalnya nyawa orang bilangnya begitu. Kan. Tapi justru pesugihan yang paling nyata adalah kalau kita bisa melihat hantu setan kita rekam menjadi viral. Iya. Lalu ada uang masuk dari AdSense, itu lebih penting. Dan apapun sekarang bisa dikontenin. Iya itu dia. Apapun itu. Makanya kalau saya ini bukan ngacak-ngacak soal dunia perkontenan horor ya, enggak ya Om ya, tapi yang jelas kita ingin menyampaikan bahwa fakta lapangannya adalah seperti itu, bukannya gimana-gimana. Mungkin banyak juga orang-orang bikin konten horor nantangin segala macam gitu, tapi yang jelas itu sebenarnya adalah sebuah bentuk prevensi kita supaya nggak usah takut lah hal kayak gitu. Yang lebih menyeramkan adalah besok nggak makan Om. Itu lebih horor lagi kayaknya. Itu lebih horor Om. Besok nggak bisa makan, anak istri nggak bisa makan, itu lebih horor lagi daripada kemunculan kuntilanak gitu. Kalau ada kuntilanak justru kita akan, kalau saya tim berbadi ya, ada
kita kontenin, kita Kita pukul. samperin malah ya. Kita pukul langsung. Konten jadi duit viral gitu, apa nggak viral kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke. Om Bala, Mm-mm. Anda lagi. Saya lagi. Terakhir syuting apa nih? Terakhir itu sekarang lagi apa ya, sama Ridwan itu karena penonton dari 1 Million Journey itu bukan lumayan ya, membludak lah, mereka penasaran juga. Akhirnya Ridwan membuat program lagi namanya Jalan-Jalan Online Om. Nah kita akan explore beberapa tempat sekarang sih cakupannya masih yang nggak terlalu luas ya Om ya. Jadi kayak misalkan kemarin sudah 2 kali syuting itu kayak di Boyolali, Salatiga, Jalan-jalan santai. jalan-jalan online pakai mobil. jalan-jalan Jadi online. sambil ngetes mobil yang kita pakai, misalkan kemarin ada Jayco J5 yang kemarin mobilnya viral. Kita coba jalan-jalan kemana sambil kita jalan-jalan sambil kita ngetes mobilnya enak apa enggak. Ini tayang di YouTube-nya. Ridwan Hanif. Ridwan Hanif. Nah, itu aja sih. Terus kemarin Udah tayang ya? apa? Udah tayang. Udah tayang itu. Nah, kemarin juga nyoba beberapa tempat yang tapi belum tayang nih, makanya saya nggak bisa sebutin tempatnya di mana. Ini nyoba mobil lagi. Jadi kita ibarat kata test drive mobil tapi dikemas mengasihkan gitu ya, supaya Yang penonton fun, yang fun. Kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang dekat-dekat aja tapi menarik lah untuk dikunjungin dan orang nggak akan nyangka oh ternyata seru ke situ kayak gitu. Sambil menampilkan fitur-fitur yang ada di Iya. kendaraan tersebut Itu ya. dia. Karena kan biasanya orang cuma ngomong depan mobil ini ada fitur ini Iya. itu kan. Kali ini langsung dipraktekin kan. Langsung praktekin betul. Jadi ya keseruannya di situ lah. Ya udah paling kalau road party ya tunggu aja lah season 6 kapan tayang, tinggal nunggu informasi dari masing-masing talent aja lah. Ya kita berdoa aja. Kalau saya pribadi berdoa semoga ada horornya ya. Jadi ntar kita Betul ngundang betul. Om Bala lagi. Gak apa-apa. Justru kita akan berusaha mengangkat sisi tidak horor dari sebuah tempat horor gitu loh. Iya betul. Kita malah pengen mengangkat itu. Jadi untuk membentuk persepsi bahwa ya udah horor ya udah biarin aja. Yang jelas yang lebih horor dari kehidupan kita lah kalau besok nggak makan gitu aja. Nah Om Bala, ini usut punya usut nih. Waduh, ini kenapa video yang udah setahun lalu ternyata tiba-tiba banyak yang nonton. Itu ternyata banyak yang komen itu rekomendasi dari Baik Challenge ya. Ya, jadi pasti kalau di YouTube itu karena kan secara nggak langsung karena saya muncul di series Road Party itu, orang pasti akan si YouTube akan merekomendasikan orang-orang yang pernah muncul di Road Party. Jadi pasti akan muncul lagi video-video lama. Ya alhamdulillah banyak penontonnya. Iya, gitu. alhamdulillah banget. Terima kasih. Terima kasih banyak penonton. Ada nonton ya. Jadi ya disimak aja lah cerita-cerita horor itu dari yang itu ya, karena kalau saya sih bicara nggak dibuat-buat ya. Kalau kejadian horor, kalau ngerasa horor ya horor pasti gitu. Tapi kalau enggak ya. Cuman tergantung kita menyikapinya. Kalau saya menyikapinya akan lebih menantang aja gitu. Kalau orang yang emang dasarnya penakut ngelihat beginian aja mungkin nggak berani maju. Iya. Kalau kayak gitu saya kan ya udah gitu. Boneka ini kan media. Iya betul. Nah dari beberapa komenan itu ada juga yang nanya. Ini termasuk mungkin tim produksi Alur Kehidupan juga nanya. Ada nggak sih kisah horor dari Baik Challenge? Dibilang kisah horor. Sebenarnya itu tempat terkenal, tempat kita syuting itu terkenal dan memang pernah terjadi sesuatu di sana. Kita juga tidak inginlah mengangkat itu lagi karena itu sebenarnya sedih gitu ya. Kalau dibilang cerita horor juga mungkin bagi sebagian orang cuman karena merasakan nuansanya. Justru yang ditangkap adalah rasa sedihnya Om, sebenarnya rasa sedihnya dan yang kita harapkan bahwa orang-orang yang pernah tahu cerita itu di tempat kita syuting itu mengembalikan energi positifnya supaya tempat itu ramai lagi untuk dikunjungi kayak gitu loh. Karena kalau kita angkat horornya aja orang pada takut datang Om. Iya. Kasihan, ekonomi jadi nggak jalan. Jadi ini tempat wisata dulunya. Saya tempat wisata juga dan ya sebuah tempat yang kita bisa nginep lah dalamnya lah kayak gitu. Cuman kalau kita ungkit lagi cerita sedih itu jadinya ya kesedihan aja yang ada gitu loh, atau ketakutan aja yang ada, padahal kita lagi sama-sama pengen bangkit lah dengan tempat itu supaya bisa betul jadi ekspor lagi jadi kalau mungkin bagi sebagian orang masih bisa merasakan energinya kali ya gitu, jadi masih bisa dibilang horor. Tapi kalau buat saya dorongan yang paling kuat adalah supaya tempat ini lebih menarik lagi kita untuk kunjungin supaya ekonomi jalan lagi di sana kayak gitu.
Ini yang di daerah Banten ya. Dari Banten, karena kan memang untuk season 5 full di Banten syutingnya. Jadi kita mencari jawara terbaik judulnya waktu itu. Mencari jawara terbaik. Jawara baiknya dari baik, mobil baik gitu kan. Oh. Jawara terbaik gitu loh. Dan siapa jawaranya? Jawaranya Ridwan Hanif. Ridwan Hanif. Iya. Menangnya dari Menangnya Road Party season 5 itu Ridwan Hanif. Mungkin kalau pas kita syuting belum tayang, saya nggak bakal bocorin. Iya, ini saya juga nanya karena udah tayang. Jawaranya itu Ridwan Hanif, akhirnya dia jadi juara Road Party season 5 dan pecah telur lah, setelah 5 season dia baru juara sekarang. Jadi bisa di spill dikit, itu di Banten, sebuah tempat yang dulu pernah kejadian. Ya apa kejadian itu di situ kayak gitu. Ya tapi kalau kita ulas ya emang itu lebih ke sedih sebenarnya. kesedihan sih, karena bukan, itu sebuah bencana. bukan horor. Kita ingin membuat tempat itu jadi bangkit lagi gitu. Makanya kita tidak mengemas itu sebagai tempat horor gitu. Kita mengemas itu sebagai sayang nih tempat ditinggalin, nggak dipakai. Dulu kan udah gitu loh. Ya jadi salah satu destinasi wisata ya. Iya jelas gitu. Jadi ya udah, kita ngemasnya bukan horor, kita ngemasnya sebuah kejadian itu ya. Jadi ya udah gitu. Ya emang dibutuhkan teman-teman konten kreator atau public figure yang bisa mengangkat kembali tempat itu. Betul. Jadi memang gini ya, konten kreator horor itu dua mata pisau Om. Buat kita menguntungkan, tapi kadang buat pemilik tempat jadi keburukan, merugikan. Iya. Makanya kita harus bijak juga lah. Kalau memang mau bercerita soal kejadian horor di suatu tempat, mungkin kalau memang boleh publikasikan tempatnya apa, tapi kalau enggak, etisnya memang tidak akan kita publikasikan. Kita mengikuti aturan mainnya sih. Norma sosial. Pemilik tempat aturan mainnya begini ya udah kita ikuti. Kalau memang pengen dibiarkan jadi tempat horor ya, monggo silakan bikin sekalian aja. Seperti yang beberapa talent yang datang ke studio sini kan juga ya kita kasih keleluasaan untuk menceritakan mau menyebut tempatnya silakan, mau enggak atau mau di ini ya silakan. Karena buat kita horor itu seru. Seru banget, memacu adrenalin dong. Seru banget karena di Indonesia juga banyak kan film-film yang temanya tuh horor kan. Itu yang paling laku, paling banyak dicari orang. Jadi ya bijak aja gitu. Kalau memang kita ingin membicarakan hal itu, kalau apalagi direkam gitu ya dan orang banyak yang nonton, ya bijak aja gitu, bahwa kayak kita akan angkat bahwa tempat ini sebenarnya indah gitu. Kalian nggak perlu takut datang ke sini segala macam, atau tempat ini sebenarnya fungsinya untuk rumah duka, untuk mengingat kematian misalkan gitu. Jadi ngebungkusnya ada gitu. Pesannya yang jadi disampaikan ya. Kita akan ngebungkusnya sebaik mungkin, sepunya nilai positif gitu. Kayak villa yang tempat kita Night Garage di season 5 ini ya, kita bilang bahwa ya tempat ini sebenarnya sayang ditinggalkan, sebenarnya masih punya nilai ekonomis nih kalau mau dipakai lagi gitu. Cuman karena mungkin persepsi orang udah kelamaan ditinggal, nggak dipakai, sempat ada kejadian itu juga, jadinya orang ogah untuk datang. Padahal memunculkan persepsi horor itu. Padahal ketika saya jujur aja waktu survei tempat itu, waktu yang di Villa Kosong itu saya diam di depannya gitu, ngeliatin aja. Itu maghrib kalau nggak salah, saya diam aja. Jadi ada sebenarnya ada teman lagi naruh kamera buat time lapse gitu ya. Gue mau kesana dulu paling, kata dia. Mau ngapain? Ngambil ini, titip sini ya. Lu sini nggak apa-apa, berani nggak apa-apa. Nungguin, saya nikmatin. Ini tempat kalau misalkan dirapihin ya, indah banget ini tempat. Karena villanya itu pinggir pantai Om, jadi kelihatan dari jauh. Aduh, ini kalau gua punya duit banyak sih gua beli ini villa yang gini nih. Renovasi. Udah ini ya. Bagus lagi, jadi punya nilai ekonomis lagi gitu loh. Karena masih bagus tempatnya masih. Cuman ya satu wilayah itu ya rusak kondisinya. Cuma ditempatin kelelawar. Sayang banget. Padahal secara nilai jual kalau diperbaiki lagi. Bagus, orang bisa nginep di situ banyak gitu. Oke. Suatu saat lah, siapa tahu bisa kita beli ya Om. Nggak apa-apa. Kita doain ya Om. Amin. Nggak apa-apa. Kita doa itu kan pasti dikabulin. Mbak, terima kasih nih udah berbagi kisah. Saya yang terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah diundang lagi, kita cerita lagi. Semoga dan viral lagi ya. Dan saya juga mohon maaf, bukannya membentuk persepsi jadi nggak horor nih ceritanya, enggak, justru kita akan membuat
dunia horor di Indonesia Lebih dikemas fun. lebih fun lagi, kita akan cari lebih menarik lagi. Jadi Karena bukan horor tuh kalau prinsip kita tuh juga nggak melulu ketemu pocong, ketemu hantu, ketemu sundel bolong, itu enggak. Itu horornya tuh bisa bermacam-macam bentuknya kan. Pokoknya prinsipnya kalau saya lebih horor besok nggak makan daripada ketemu kuntilanak gitu aja kalau saya. Jadi kita akan berusaha kerja lebih giat lagi gitu. Oke, terima kasih Om Pala. Terima kasih banyak udah diundang lagi. Sampai Amin. ketemu lagi. Pasti kita undang lagi buat cerita-cerita horor. Semoga ada. yang lebih horor. Semoga punya cerita horor lain lagi ya Amin, yang bisa amin, diceritakan. Jadi mohon maaf kalau misalnya cerita horornya nggak banyak, justru kita malah banyak ngobrol santainya. Justru sharing-sharing aja ini. Jadi terima kasih, sekian obrolan saya dengan Om Pala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.